mendapat surat tugas, tapi ini bukan datun, Pak. Ini pidana. Ya. Kemudian keempat, bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman opini publik secara langsung ataupun tidak langsung. Mana mandirinya ini? Ya. Kemudian yang kelima, bertindak secara objektif dan tidak memihak. Ini semua nggak ada yang bisa disembunyikan. Memberitahukan dan atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, garis terdakwa maupun korban. Ini apa? Kita sebagai terdakwa justru hak kita dirampas sama dia. Ini sudah jelas melanggar. Lalu bagian G atau yang ketujuh, ya, membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Ya, ini yang dia lakukan ini adalah kong-kali-kong, ya, aneh bin ajaib. Lalu yang kedelapan, mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial, atau mempunyai nilai ekonomi secara langsung ataupun tidak langsung. Ini kan nggak benar. Jadi kalau kita mau tilik lagi perkara ini, sudah jelas jaksa ini melanggar kode etik. Nah kalau ini tidak ditindak, saya akan terus bersuara, Pak. Saya sudah ditetapkan jadi tersangka dan sudah dibawa jadi terdakwa, saya nggak akan diam. Saya merasa nggak salah. Kalau ini nggak ada perbaikan, tidak ada koreksi, tidak ada proses terhadap yang bersangkutan, saya akan terus nyanyi. Kemudian yang kesembilan, menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan. Ini malah dia ngomong sama wartawan, saya ini apalah gimana ya. Menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah ini, apa yang saya dianggap bebas? Saya menceritakan sesuai kebenaran, malah saya dipidana. Ya, menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana. Ini tidak ada, ya. Lalu yang selanjutnya, bertanggung jawab secara internal, ya, dan berjenjang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Ini konyol ini kewajibannya, nggak dilakukan sama sekali. Bertanggung jawab secara eksternal, tadi bertanggung jawab secara internal, sekarang eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran. Ini udah jelas pembohongan publik. Lalu larangan dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang. Nah, kalau tadi dalam menjalankan tugas profesi jaksa wajib, kalau ini dilarang. Satu, atau A, dilarang menggunakan jabatan dan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain. Saya yakin 1000%, 1.000.000% jaksa ini telah menggunakan kekuasaannya untuk pihak lain. Karena mungkin dia menabrak undang-undang kalau tidak ada sebab. Mana ada, ya, korban pidana tidak pernah di BAP dalam delik aduan, korban pidana delik aduan tidak pernah di BAP bisa lengkap dan P21. Ya, sekarang perkara itu kalau benar bisa nggak dipindah ke pengadilan lain? Sepanjang sejarah tidak pernah ada perkara pidana yang dipindahkan ke pengadilan lain karena protes dari terdakwa. Baru kali ini di Indonesia ada yang dipindah perkara Ahok dan perkaranya Habib Rizik. Tetapi mereka ini dan yang lain-lain, tetapi mereka itu dipindah sejak awal. Makanya yang mengajukan perpindahan persidangan itu adalah ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan pada waktu memeriksa berkas. Oh ini nggak layak, ya, itu baru dipindah. Itu pemindahannya berdasarkan pasal 85 KUHP, ya. Nah, ini kemudian yang selanjutnya, larangan merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara. Ini sudah jelas. Saya bacakan secara umum, ini terbuka.
Jadi agar teman-teman para pengacara sudah waktunya kita berani menyuarakan yang kayak gini-gini. Jangan takut. Lalu C, dilarang menggunakan fasilitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan atau psikis. Kami ini sudah ditekan. Ya. Lalu D, meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan serta melarang keluarga meminta dan atau meminta hadiah dan atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya. Ini kalau sudah perkara digoreng begini, apa mungkin seorang yang bekerja dengan benar mau merekayasa kasus? Tidak mungkin, ya. Lalu dilarang menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial, atau mempunyai nilai ekonomi secara langsung ataupun tidak langsung. Saya jamin ini ada, saya yakin ini ada nilai ekonomis. Ya, karena dia ngotot. Lalu yang F, dilarang bertindak diskriminatif dan dalam bentuk apapun. Ini sudah jelas diskriminatif. Lalu G, dilarang membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum. Inilah yang disampaikan bahwa mereka berbohong. Ya. Kemudian dilarang memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditanganinya. Jadi ini larangan dan kewajibannya Kasipidum, ya, Kejaksaan Negeri Sidoarjo itu dia sudah langgar. Karenanya saya ingin meminta apa yang namanya atasan-atasan itu bisa lebih care dan lebih aware. Saudara sebangsa dan setanah air, ini agak panjang, nggak apa-apa ya saya bacakan tadi jawaban saya atas tanggapan JPU terhadap nota keberatan kami, ya. Karena ini saya bacakan di dalam persidangan terbuka untuk umum, maka ini bukan rahasia. Jadi teman-teman, ya, saya bacakan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 17/18, ya, garis miring Pitsus, garis miring 2021 PN Surabaya. Oh ya teman-teman, ini ada yang gabung nggak? Nggak ada ya? Belum Pak, belum. Oke. Surat dakwaan JPU nomor registrasi perkara PDM 08 garis miring Sidoa garis miring EP titik 2 garis miring 01 2021 di Surabaya. Ini dakwaan ini, registrasi dakwaan ini terdiri sudah 2 kali dibacakan. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini adalah Guntual bin Abdullah, terdakwa, dan suami dari Tuti Rahayu binti Haji Matari selaku terdakwa dalam perkara Akuo. Menjawab tanggapan JPU atas nota keberatan kami yang dibacakan pada 11 Oktober tahun 2021 dalam persidangan terhormat ini, yang pada intinya dari poin 1 sampai poin 9 JPU menolak keseluruhan nota keberatan kami. Biasa itu. JPU tidak akan pernah menerima satu pun, tapi semua akan dia tolak. Adapun hal yang kami akan sampaikan adalah sebagai berikut. 1. Oleh karena proses perkara ini sejak di kepolisian sudah aneh dan ajaib, di mana korbannya tidak pernah di BAP penyidik. Pelapornya hanya pakai surat tugas dan yang menjadi korbannya adalah pengadilan. Maka kami tidak pernah menerima dan mengakui perkara ini diajukan ke pengadilan. Terutama bila mencermati materi aduan, yakni soal hakim kena sogok dan restoratif justice. Kedua hal tersebut menjadi gugur, tidak bisa lagi dibuat sebagai dalil pemidanaan
atau materi pemidanaan terkait unsur fitnah dan pencemaran. Sebab hakim yang kami protes sudah dijatuhi sanksi oleh KY dengan nomor perkara nomor kutipan putusan 0334 garis miring L garis miring KY garis miring 11 Romawi garis miring 2018. Sedangkan terkait restoratif justice, kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Agung sudah mengadopsi melalui Peraturan Polisi nomor 8 tahun 2020 yang sebelumnya adalah Surat Edaran Kapolri SE nomor 8 Romawi 7 tahun 2018. Lalu Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 serta SK Dirjen Badilung nomor 1691 garis miring DJU garis miring SK garis miring PS titik 00 garis miring 12 garis miring 2020. Oleh karena alasan tersebut, kami menganggap jaksa pengendali selaku peneliti perkara aku tidak cerdas atau bodoh, alias ingin membodohi masyarakat dan pembohongan publik, sehingga kami tidak pernah mau mendengarkan dan mau mengetahui isi dakwaan secara keseluruhan meskipun sudah 2 kali dibacakan oleh JPU. Oleh JPU di muka persidangan. Atas pertimbangan ini semua, kami putuskan untuk tetap tidak dalam argumentasi membahas materi dakwaan. 2. Sebagaimana uraian kami pada poin 1 di atas sama pribadi dan selaku masyarakat negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3. Kami punya hak yang dijamin oleh undang-undang serta dijunjung tinggi oleh negara. Kami mengerti betul batasan kewajiban yang harus kami pertanggungjawabkan di hadapan hukum ketika melakukan kesalahan ataupun pelanggaran. Sepanjang penegak hukum yang dilakukan oleh aparat hukum berproses dengan benar, mengikuti ketentuan, sebagai warga negara kami wajib mematuhi, menghormati. Tetapi bila yang terjadi sebaliknya, maka haruslah dilawan. Terhadap perlawanan dimaksud sudah dijamin oleh negara melalui undang-undang. Karena menganggap semua tahapan proses hukum pada kami dilakukan oleh kebohongan publik dan pembodohan serta kepalsuan yang berlindung dari seragam coklat. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Saudara Gatot Haryono SH melakukan kesewenang-wenangannya memalsukan undang-undang, maka itu kami harus gunakan hak untuk melawan dengan mengikuti amanat Undang-Undang Dasar 45 yang pasal 27, yang pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 28A, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28G ayat 1 yang dijamin dan dijunjung tinggi oleh negara tanpa ada pengecualian. Mencermati uraian poin 1 dan 2 di atas, sangatlah jelas bila seluruh rangkaian proses hukum yang dilakukan oleh Gatot Haryono SH atas nama Kejaksaan Republik Indonesia bukan atas nama hukum. Sesuai amanat Undang-Undang Pasal 45, Undang-Undang 45 Pasal 1 ayat 3. Indonesia adalah berdasarkan negara hukum yang mengharuskan setiap warga negara patuh pada hukum. Tetapi suka-suka sendiri terhadap hal ini, jaksa sudah ngawur dan salah menggunakan kewenangannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Junto KUHP dan KUHP Pidana, serta Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE 001 garis miring J.A garis miring 4 garis miring 1995 tentang pedoman tuntutan. A. Jaksa pada jajaran Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut aturan, menurut saluran hierarki tanpa membelokkan atau memutarbalikkan fakta hukum. B.
Jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum. Jaksa diberi wewenang dengan hierarki dan filosofinya menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa